Ya, teman-teman, hari ini tanggal 16 ya di bulan Januari tahun 2025. Kita akan update lagi emiten punya teman-teman ya. Tapi sebelumnya bagi yang baru gabung silahkan dibaca terlebih dahulu ya. Nah, sampai teman-teman yang baru gabung membaca, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa setia dengan channel ini. Terima kasih banget teman-teman ya. Terus yang kedua, ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like, yang telah berkomentar luar biasa, yang telah mensubscribe juga luar biasa. Teman-teman yang lama sangat luar biasa, dan yang baru juga terima kasih. Setelah yang telah mendoakan saya, yang ketiga teman-teman, mudah-mudahan yang mendoakan saya juga dikembalikan lagi kepada teman-teman doa-doanya ya, beserta keluarga diberikan kesehatan. Dan yang keempat, yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih. Mudah-mudahan dikalikan 20 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung bahas. Oh ya, ingat teman-teman, nanti kalau ada kata-kata baik teman-teman tolong ditulis di komentar ya, buat pembukaannya. Kadang-kadang saya suka bingung mau kata-katanya apa ya, cuma kata-kata ya doang teman-teman ya. Sama tanggal, kalau teman-teman kita ya tanggal sekian katanya. Oke, saya selalu mengingatkan, belilah saham itu di bawah, jangan sampai di atas. Jangan sampai teman-teman kita banyak yang cuan, teman-teman hanya kejemput saja. Kita mulai dari IHSG kita teman-teman ya. Sip, kita ke IHSG kita ada tanda tekanan dari atas. Tetapi walaupun ada tekanan dari atas, perhatikan untuk bandar forennya sudah mulai masuk kembali 466,327 miliar ya. Artinya net buy foreign sudah mulai bagus teman-teman ya. Mudah-mudahan ini pertanda baik bahwa IHSG kita sudah dimasukin lagi sama foreign. Dan untuk hari ini terpantau IHSG kita di 7107, sudah mulai di atas MA10 plus 28 poin atau 0,39% ya. Nah, transaksi bagus hari ini teman-teman, 12,6, artinya 2,6 triliun, lebih dari standarnya 10 ya. Kemarin pokoknya standar itu 10 triliun aja teman-teman. Kalau 10 triliun berarti standar itu ya. Kalau di bawah 10 berarti ya kurang teman-teman. Kalau udah di atas berarti ini sudah mulai ramai teman-teman ya, sudah mulai ramai ditransaksikan ya saham-saham ya. Oke, kita mulai dari penopang kita 4 bank. Kayaknya ini harus jadi hal yang wajib teman-teman ya. Karena yang dari sinilah pintu gerbang asing masuk ke kita teman-teman ya. Dan hari ini terjadi loncatan teman-teman ya, loncat kodok. Loncat kodok nih, satu yang sudah terlewati, dua terlewati juga teman-teman. Artinya dua kenaikannya sudah terlewati. Cuman perhatikan area gapnya ya, gap upnya 4080-an teman-teman ya. Saya pikir sih lebih baik ini naik ke atas dulu biar nanti jadi PR ke sini teman-teman. Kenapa jadi PR? Biar nanti ke depannya tahun ini mungkin di bulan-bulan terakhir gitu kan bisa kembali ke sini teman-teman ya. Jadi pingin naik dulu lah teman-teman ya, jangan ke bawah dulu ya. Nah, kita tandain dulu si ekor merahnya biar nanti ke depan saya tidak nandain lagi ya. Sip ya. Sudah saya tandain tuh teman-teman ya. Ini area kenaikan yang ketiganya dikit lagi teman, di 4200 ya. Ini kita bikin target di sini ya, target kenaikan ya. Soalnya sudah mulai membara teman-teman, sudah mulai dipanaskan nih ya si IHSG kita nih. Target tanggal berapa sekarang? 16 ya. Jadi kalau saya pikir sih kalau si BBRI mah mudah-mudahan tahun ini mendapat pucuk yang baru ya teman-teman ya. Biasanya suka dapat pucuk yang baru teman-teman ya kalau BBRI ini setiap tahunnya itu ya. Oke teman-teman, perhatikan untuk bandar forennya sudah mulai masuk kembali 364 miliar ya, dan bandar lokal juga cenderung masuk. Kita lihat untuk siapa aja broker-broker yang masuknya, karena sangat penting di IHSG teman-teman. OJB BBRI yang penting yang masuk siapa untuk foreign terutama ya. Karena BBRI ini emang dikuasai sama foreign. ZP, AKYU, BK, CC, AG sudah mulai masuk sama BB, cuman sayang banget RX masih keluar teman-teman ya. Ini BB, BK, YU udah satu barisan, tinggal si RX doang yang keluar barisan teman-teman ya. Bila mana sudah si BK, BB, ZP, YU sudah mulai satu barisan, terus si RX juga satu barisan,
optimis bisa ke atas. Ini kayaknya apa bermusuhan gitu si BK sama si RX ini ya. Mereka harus berada di seberangan. Nah, mudah-mudahan sih tidak ya di BBRI ini ya. Mudah-mudahan kalau mereka sudah mulai masuk semua, artinya dimakan semua barang-barang yang diganjalkan ya. Nah teman-teman, untuk yang sudah masuk SQ, YU, KI, KXL sama IU ya teman-teman, banyak yang masuk nggak jadi masalah teman. Yang penting hajar kanan. Kalau teman-teman masuk di hajar kanan yang nggak jadi masalah, jangan disimpan di kiri aja teman-teman. Kalau di kiri biasanya ya yang hajar nanti adalah foreign ya atau bandarnya. Tapi kalau teman-teman makan sebelah kanan, artinya makan sama-sama makan barang foreign, cuman bedanya kita beli. Tapi kalau yang nahan sebelah kiri kita mau nerima gitu, artinya diikhlaskan, diterima gitu kan. Makanya kalau yang nahannya sebelah kiri lebih banyak retail, lebih daripada pasangan bandarnya, ya cenderung pasti dikasih teman. Makanya kalau beli itu saya sarankan beda 1 atau 2 tik nggak jadi masalah teman-teman ya. Yang penting teman-teman beli itu hajar kanan aja gitu teman-teman. Jangan sampai teman-teman nunggu sebelah kiri nanti malahan dihajar sama bandarnya ya. Oke, untuk BBRI optimis ya akan naik kembali, mungkin ke arah, mungkin bisa melewati hari garisan berikutnya di garis ketiga 4230-an, bisa ke angka 4400 dulu lah teman-teman ya, sampai sebelum kita targetnya ke angka 4800-an. Oke, BBRI aman. BBNI mana BBNI? BBNI juga lompat kodok teman-teman ya. Kita hapus dulu nih kenaikannya. Ini pas banget di garis merahnya, kita pindahin aja ya. Nah, biar nggak terlalu panjang di sini ya, pindahin ya, soalnya satu barisan. Jadi si kepala merah tertembus dengan kepala merah lagi dan dia meninggalkan gap. Nah ini mudah-mudahan kejemputnya juga nantilah teman-teman ya, setelah ada kenaikan baru istilahnya ada lagi penurunannya. Nah ini adalah target pertama untuk BBNI teman-teman ya. Di harga berapa nih? Di harga 4.700 teman-teman ya, mudah-mudahan bisa ke situ dulu ya. Nah bandar lokal dan bandar foreign pun sudah mulai masuk. Di sini ada bandar foreignnya 9,1 miliar. Untuk bandar lokalnya cenderung bagus, 110.000 lot ya yang dimasukkan. Dan tetap yang masuk walaupun teman-teman kita tapi terdeteksi sini ada bandarnya teman-teman. Mungkin si BB, si LG, si NI ya. Si NI kan punyanya si BNI gitu ya. YB gitu, YJ sudah masuk. Kita lihat foreign dulu. Kan yang penting foreign. AKBK, YU ya udah masuk, cuman si RX sama si BB masih di luar. Ini saya lagi menunggu si RX berada di sebelah kiri teman-teman, dan si BK juga sebelah kiri. Artinya kecenderungan untuk di up-nya ada teman-teman ya. Jadi bandar si BK sama si itu makan barang daripada RX teman-teman. Jadi dia open gap atas ya. Dan kenapa katanya suka open gap di sini? Ini yang menentukan gap-gap seperti itu bukan retail teman-teman. Keseimbangan harga, dan keseimbangan harga itu yang dibentuk adalah foreign teman-teman, ataupun bandarnya ya. Kalau untuk si BBNI ini. Jadi bagus teman-teman, sudah mulai bagus, semua isiannya sudah ada. Kalaupun ke bawah yang jadi masalah teman-teman ya, karena untuk menutup gapnya. Tapi cenderung sih dia itu istilahnya lompat kodok teman-teman ya. BBNI sudah, kita ke BMRI. Nah BMRI juga 2 garis kenaikannya sudah dilewati, dan sama teman-teman ya, loncat kodok juga nih. 2 garis kenaikan, dan kita akan taruh di sini buat apakah ke depan ataupun sekarang juga nggak jadi masalah ke bawah lagi. Yang pasti teman-teman dia meninggalkan gap si ekor hijau, si ekor merah semua ya. BBRI, BBNI sama BMRI meninggalkan jarak untuk ke bawahnya teman-teman ya. Nanti kita tandain deh. Nah ini juga sudah mulai terlewati sama shadownya untuk target kenaikan yang ketiganya. Mudah-mudahan bisa ke target ke-1-nya teman-teman di 6.200 ya. Isian juga sudah luar biasa, 154 miliar sudah masuk ke BMRI, dan si RX sudah masuk teman-teman ya. Si BK, BB, YU keluar. Aduh. Katanya kayaknya benar ini teman-teman, memang si YU sama si RX sama si BK harus berseberangan ya. Kita akan tunggu ini satu jajar aja teman. Kalau sejajar udah diperhatikan full teman-teman untuk ke atas ya. Target utama 7.200 untuk BMRI ini. Oke, jadi isiannya bagus, cuma di sini bandar BMRI, bandar lokalnya yang jualan teman-teman ya. Bandar lokalnya jualan, cuman yang masuk luar biasa juga, sama ada si LG, ada si AJ juga. RX lokal juga sudah masuk ya, bagus teman-teman ya. Jadi BMRI ini diambil juga sama RX lokalnya, tapi dia tidak terdeteksi sebagai bandar teman-teman untuk BMRI lokalnya.
Lanjut ada BBCA. BBCA. BBCA itu yang terendah teman-teman, turun yang terendah. Nah kalau BBCA itu tidak ada yang terlewati, pasti kemarin cuma di sini doang karena sama Sedawa, jadi tidak ada yang dihapus ya untuk BBCA. Dan dia juga meninggalkan si ekor merah di sini ya, berarti kecenderungan ke bawahnya ada juga. Nah untuk BBCA beda teman-teman, BBCA dia ada pengeluaran dari poren 33,1 miliar dan bandar lokal juga ngeluarin, tapi kecenderungan ke atasnya emang harus seperti yang di kontak teman, harus ke atas gitu, open gap gitu kan. Nah sini KZ, YU, BB yang masuk teman-teman. RX sama BK itu main di sini, RX sama BK ini satu kolam sebelah kanan ya. Tapi si BB sama si YU sudah kompak pingin ke atas sama si KZ. Ya istilahnya mereka juga lah teman-teman yang menyarankan supaya naik gitu semuanya, karena semua bank itu kecuali BBC memang turun teman-teman ya. Bersama yang kemarin turun nih. Yang beda cuman BBCA doang teman-teman ya. Nah teman-teman, BBCA target kenaikan pertama di 10.000 aja, tidak jauh-jauh ya. Dan ini adalah bukti bahwa bandar itu sangat berpengaruh, terutama poren sangat-sangat berpengaruh di saham-saham big bank ini teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk BBCA, BBRI, BMRI semua sudah dibahas. Kita lanjut ke Telkom ya, TLKM. Nah Telkom ya, Telkom teman kita katanya mau ngambil di si ekor hijau di angka 2.500 ya, silahkan teman-teman ya. Ini juga sudah mulai 2 kali dipantulkan di 2.500, mudah-mudahan bisa mencapai target yang diinginkan teman-teman ya. TLKM ya, udah itu teman-teman, sudah di bawah banget ya. Jadi kalau teman-teman ngambil sekarang juga masih di bawah 2.580, mau di bawah juga nggak jadi masalah ya teman-teman. Cuman lagi kalau mau diturunin ya, lagi diturunin nggak jadi masalah teman-teman ya. Kalau si Telkom ini ngambil teman-teman di harga sekarang juga nggak jadi masalah, di bawah apalagi lebih murah lagi. Nah ini target kenaikan saya hanya ketebus sama shadow wajah, dan dia meninggalkan jejak jauh untuk kenaikan di 2659 teman-teman ya. Target mungkin yang agak dekat dikit di sini kita tulis ya, target di sini teman-teman ya. Nah di sini aja kita targetin target berapa sekarang, 16 ya, 01/2025. Nah di sini kita bikin beberapa target deh teman-teman. Jadi mau take profit di harga berapa aja terserah teman-teman ya, tapi di sini adalah kita bikin target-target aja biar nanti teman-teman, oh saya mau target di sini nggak terlalu jauh gitu, akan pindah lagi ke emiten yang lain, silahkan gitu ya. Terutama target teman-teman yang nyangkut ya. Jadi teman-teman kalau yang nyangkut di bawah angka 3.000 ataupun di bawah 3.000 aja lah, di bawah 3.000 aja kita ini target angka ke 1 deh. Nah nanti teman-teman tinggal ikutin aja mau target bukan target, teman-teman nyangkut di harga berapa, kemudian kejemputnya iya, kemudian kejemput teman-teman ya. Kalau sekarang dalam posisi sebenarnya dalam posisi downtrend teman-teman, ini belum ada putar balik yang bagus ya. Soalnya kemarin mau menembus ke angka 2.800 tapi dia tidak sanggup teman-teman ya, maka dia turunkan kembali. Mudah-mudahan sini agak dalam dikit, kemudian bisa dipantulkan lah dari mungkin 2.500 pas, bisa ke atas, bisa melewati target yang pertama aja. Itu kemungkinan akan di up-nya ada teman-teman kalau di ke target pertama ya. Tapi hari ini ternyata bandar poren keluar banyak teman, 79 miliar ya. RX lagi pelakunya teman, cuman di sini YU keluar, tapi di sini BB masuk sama si BK. Bener kayaknya patojai ya teman-teman, tuh bertolak belakang kayaknya si BK sama si RX nih. Di lokalnya ada YU, RF, DR sama ZP teman-teman yang lumayan besar ya. 4 broker yang lumayan besar untuk mengambil si Telkom ini, terutama si YU ya kita ngambil. Jadi lokal sama badan poren cenderung juga, tapi tenang, bandar lokal dan poren cenderung masih ada di atas, masih ada di dalam teman-teman ya. Tidak terlalu ngeluarin banyak untuk harga sekarang itu. Jadi kemungkinan diturunin ya, kemungkinan turunin bisa mencapai ke harga target penurunannya. Kalau saya cenderung sih kalau mau ngambil walaupun big bank ataupun saham-saham besar, saya suka menunggu nanti MA10-nya di bawah candle aja teman-teman. Suka ada kenaikan sebentar lumayan 2 atau 3% ya, kalau dikali 1 miliar atau 2 miliar kan lumayan teman-teman ya. Makanya bandar juga kan mengeluarkan uang sampai 19 miliar, untung 1 atau 2 tik aja sudah luar biasa teman-teman ya. Kita gitu kalau yang modal cuma 1 atau 2 lot ya.
Cuman kalau mereka mah istilahnya ngejualnya 6 miliar, 19 miliar. Untung 1 atau 2 tik, 3 atau 4%, bahkan jangan sampai 3%. 1% aja dari 19 miliar udah ketahuan duitnya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita langsung ke teman-teman kita. Jadi untuk ambil ya maaf, untuk Telkom silahkan aja, teman-teman, kan juga sudah mulai di bawah. Perhatikan, sudah mulai di bawah. Sudah dimulai harga termurahnya selama 10 tahun. Jadi kalau mau istilah dibawa ke murah lagi, ya sudah di murah ini kok gitu. Jadi walaupun istilahnya dibawa murah lagi, ya udahlah, saya sudah di harga murah gitu kan. Jadi nggak jadi masalah teman-teman ngambil di harga sekarang ataupun di harga yang lebih baik, juga nggak jadi masalah untuk Telkom ini. Nanti pasti ke atas kok, teman-teman, Telkom itu ya. Lanjut ada PTRO, Petrosi. Ini Petrosi ini saya lagi nunggu kejatuhannya, teman-teman. Kagak jatuh-jatuh ya. Karena berdasarkan sejarahnya, setelah stock split itu biasanya 1 bulan setelah start stock split, 1 bulan lebih atau kurang gitu ya, dia harus ke bawahin dulu berdasarkan sejarahnya, teman-teman ya. Stock split itu ya. Jadi dia ke bawahin dulu, baru dia sampai ke bawah ke harga terendahnya gitu, ke yang diinginkan sama dia, baru di up lagi. Ini terus-terusan dia terus ke atas. Tapi di sini sudah mulai ditahan, teman-teman, di harga ini ya. Ini harga pucuk, teman-teman, Petrosi itu. Pucuk. Jadi hati-hati ya. Lebih baik walaupun ini ada bandarnya, walaupun nanti kejemput lagi malahan lebih tinggi lagi, tetap harus hati-hati karena sudah mulai tinggi banget, teman-teman. Tunggu koreksi aja. Koreksinya mungkin harus di bawah MA10 dan MA20. Mendingan dia potongin dulu semuanya. Perhatikan bandar lokal dan proyek cenderung dia sudah jualan sudah luar biasa, teman-teman, si Petrosi ini. Si bandar lokal ataupun proyek sudah jualan dengan leluasa di harga atas ya. Nah, yang terima siapa? Teman-teman kita. Makanya hati-hati, teman-teman. Lebih baik teman-teman tunggu. Ketika beli kita tunggu, ketika nyangkut kita tunggu, ketika akan jual kita tunggu. Sama-sama menunggu, teman-teman, untuk hal yang terbaik. Mungkin nanti setelah bisa penurunan 20% aja, teman-teman. Nah, mungkin bisa ke arah sini dulu. Nanti ada kenaikan sementara, ikutin kenaikan sementara. Nanti kalau diturunin lagi sampai ke harga 700 juga nggak jadi masalah, teman-teman. Karena kecenderungan si Petrosi ini suka diturunkan lebih rendah. Ini 10 tahunan, teman-teman ya. Teman-teman kalau lihat saya pernah bahas kok Petrosi ini. Silakan teman-teman lihat Petrosi ketika saya bahas Petrosi. Enggak ya, Petrosi stock split pasti saya bahas di situ, teman-teman ya. Jadi jarak sebulan itu dia ada istilah untuk diturunkan ke bawah. Karena ini jangan lihat dari harga murahnya, teman-teman. Ini udah 10 kali lipat udah dipotong. Udah dibagiin, maksudnya dibagi stock split gitu ya, dipotong. Sebenarnya ini kalau istilahnya teman-teman dikalikan 10 kali lipat, ini harganya 35.000, teman-teman ya. Makanya ini sudah mahal banget. Lebih baik teman-teman nanti tunggu aja. Pasti dikasih ke harga bawah, teman-teman. Nanti ke atas juga, kalaupun teman-teman nyangkut di sini contohnya ya. Jadi dibawa ke bawah sampai ke rendah-rendahnya, jarak 5 sampai 7 tahun itu bisa kembali lagi ke harga sini dan malahan lebih tinggi daripada ini. Karena target saham-saham Mr. PP itu adalah stock split, teman-teman. Harga tertingginya stock split, udah harga tertinggi stock split udah. Ini harus diturunkan, teman-teman. Kalau tidak diturunkan, ini makin mahal, makin mahal ya. Oke, teman-teman, untuk Petrosi saya lebih baik tunggu aja di bawah, teman-teman. Ya, soalnya sudah sekitar 4 kali ini terus cenderung di sini terus, teman-teman. Kalau kita lihat sih sini ada tanda-tanda kenaikan, ada, cuman saya tidak berani untuk memberikan tanda kenaikannya ya. Saya pinginnya ini ke bawah aja dulu, teman-teman ya. Lebih baik ke bawah dulu, teman-teman ya. Di sini ada yang ambil ZP, KK, DP, RB, YB ya, tapi si AK, CC, BK keluar ya. Karena kecenderungan si bandar lokal, maaf, yang atas bandar lokal keluar, bandar proyek juga keluar. Lebih baik teman-teman nanti tunggu di bawah aja kok, dikasih kesempatan kok, teman-teman ya, ke Petrosi ini. SMAR. Kayaknya ini baru dibahas ya, SMAR ya. Oh iya, baru dibahas, teman-teman. Nah, kalau yang baru dibahas kita cek untuk bid dan offernya. Kita cek untuk posisinya. Nah, ini kita biar tahu, teman-teman. Semar ya. SMAR itu Semar kan? SMAR lagi di harga murahnya, teman-teman. Ini selama 10 tahun ini harga murahnya ya. Di harga 3.600 harga murahnya, pas harga murahnya. Kalau di sini kan harga murah banget, kita biasanya harga murahnya, teman-teman. Targetnya ke tengah aja, teman-teman, ke harga tengah aja ya. Karena kemungkinan ke atas bisa, teman-teman ya. Kita cek deh
untuk maksimal. Nah teman-teman kalau mau beli saham cek seperti ini ya. Oh dia cenderung bikin step 1, step 2. Ini lumayan teman-teman, lagi menuju ke atas juga, diturunin agak lumayan di tahun 2023 ya. Dia harga tertingginya berapa ini? Tek udah kagak maju. Nah sekitar 10.000 teman-teman ya, sekitar 10.000 harga tertahun 2008. Ya, kita jangan tinggi-tinggi lah teman-teman ya. Kalau teman-teman silahkan sih, kalau mau nunggu agak lama dikit ya silahkan aja, kalau mau bersahabat dengan waktu. Kalau 10 tahunan ya cenderung dia di up di angka 5 ribuan di sini teman-teman, 5 ribuan ya untuk si SMAR ini. Nah ini posisinya lagi mau downtrend, dulu teman-teman, dalam garis pendeknya downtrend. Perhatikan untuk area 3.415, 3.415, 20 lah ya di sini ya. Ada seekor merah, itu ada target penurunannya. Gedein dulu dah. Kalau untuk kalau untuk target penurunan harus digedein dulu teman-teman ya. Nah, di sini juga ada target penurunannya di angka 3.570-an, 75. Itu ada area penurunannya. MA10 ini lagi menuju ke atas soalnya teman-teman ya. Kita cek dulu nanti. Kita cek area kenaikan yang terdekat. Pertama ada di angka 3.800, kedua ada di angka 3.840, 3.890. Ada lagi enggak? Nah ini ada gap teman-teman, kalau kata orang lain sama shadow sudah tertentu, kalau saya enggak. 3.900 itu adalah harga kenaikannya. Nah ini cenderung aman di sini. Sampai sini aja dulu deh. Sampai situ aja dulu. Kita cek. Nah kita kesiniin dulu. Kita balikin ke awal. Nah teman-teman, untuk kenaikan bisa ke 3.990-an ya untuk target kenaikan sementaranya. Kalau ke atasnya bisa ke angka berapa nih? Kita cari deh. Di sini cenderung aman. Kita cari lagi. Di sini ada nggak harga tertinggi di pucuknya? Nah ini sudah mulai kelihatan teman-teman ya. Tanda-tanda akan kemananya kita kelihatan. Kita cek. Saya sendiri teman-teman kalau menentukan target hanya mengandalkan si kepala merah aja. Jadi teman-teman jangan kaget, saya mengadakan si kepala merahnya aja teman-teman ya. Nah dengan digedein seperti ini ketahuan teman-teman ya. Kita cek di sini udah ketemu apa belum di 4.300 ya. Kita cek, nanti dihapus aja. Ada lagi di area berapa nih? 4.480 ya, itu ada area kenaikannya. Wah ini ada gap lebar teman. Sudah cukup sampai sini teman-teman ya. Ke sini aja, kalau mau ke atas ya silakan aja, tapi saya hanya menargetkan ke angka 5.120 aja. Itu tanda-tanda kenaikannya yang agak lumayan, agak dikit di bawah dikit di sini nih. Di angka 4.700. Kita ke depan dulu, kita akan hapus yang sudah ketembusnya ya. Tunggu sebentar ya. Nah, ini sudah tidak ada tidak ada yang ketembus lagi teman-teman ya, berarti cenderung normal semuanya. Oke, teman-teman, mungkin kita akan tulis target dulu deh sebelum kita bicara soal isiannya ya. Target tanggal berapa sekarang? 16 ya. 01/2025. Nah, itu target pertama teman-teman ya. Nanti kita bikin target berikutnya deh setelah ada perkembangannya. Nah, ini sementara ini bandar Poren ataupun lokal lagi jualan dulu teman. Perhatikan ya. Ini bandar Poren sudah merah pekat. Nah, terus untuk bandar lokal juga sama merah pekat juga. Nah ini teman-teman yang suka saya perhatikan itu bid dan opornya tipis ya. Seperti tadi Mega sama-sama teman-teman ya. Ini soalnya kalau bid dan opornya tipis itu gampang dikendalikan. Teman-teman punya dana berapa nih kalau di sini? Nah punya dana 1.000 lot aja teman-teman sudah bisa mengarahkan. Punya dana 500 lot sudah bisa meng-ARB kan teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah bisa jadi bandar punya modal 1.000 aja nih. Jadi hati-hati kepada emiten-emiten yang bid dan opernya tipis, cenderung gampang dipermainkan teman-teman ya. Oke lah, kalau teman-teman suka dengan bid dan opernya tipis, itu saya kembali kepada teman-teman. Mungkin ngegoceknya lebih mudah teman-teman ya untuk bid dan opernya. Jadi untuk ngangkat juga banyak.
alasannya gitu kan. Nah, mudah-mudahan sih ini bisa sampai yang kita targetkan teman-teman. Yang penting teman-teman suka ya silahkan aja, kalau suka nggak ada yang memaksa kan kalau suka teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke emiten berikutnya yaitu MDKA ya. MDKA katanya minta diupdate lagi. Nah, karena MDKA perhatikan berita opornya teman-teman. Tebal-tebal kan, itu asik teman-teman ya. Kita belajarnya kalau di ini MDKA tidak mampu menembus ke 1650, hanya 60 lah teman-teman ya. Terharang barriernya si kepala kembar teman-teman ya. Jadi kalau dia diturunkan ke angka 1460 jangan khawatir karena harus menembus dulu PR-nya teman-teman di sini ya. Tapi kalau dia tidak mau dan kecenderungan ada tekanan dari bawah, si MA10 menuju ke atas, bisa jadi ini langsung ketembus ke 1650, bisa ke angka 1700 untuk menutup gapnya teman-teman ya. Target di tanggal 11 bulan 10 teman-teman untuk si MDK ini belum kesampaikan juga, cuman sudah mulai dia itu menuju ke atas. Cuman ada cumannya, Bandar Poren cenderung 3 hari ini keluar. Tapi tenang aja, Bandar Poren masih ada setengah barangnya. Tapi Bandar Lokal cenderung ngambil. Kemarin ada pembuangan tanggal 15, tapi per hari ini dia ada pengambilan teman-teman untuk si bandar lokalnya. Jadi cenderung lokalnya ngambil, polanya keluar, cuma pola juga tidak terlalu banyak keluarnya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan di saat inilah istilahnya si MDK ini di up ya. Mudah-mudahan si MA10 menuju ke atas nih. Kita lihat untuk domestik dulu deh, yang ngambil ada si AK, ada si KI, broker bagus teman-teman ini. BBKI AK itu broker bagus ya, walaupun ada si retail di bawahnya gitu kan. Nah, untuk MDKA walaupun dibuang sama Bandar Poren, tetapi YUBB sudah ada di tempat teman-teman ya. Jadi bisa mengimbangi, jadi dia tidak turun terlalu dalam ya. Tapi kalau diturunin terlalu dalam juga paling ke 1400 nggak usah khawatir karena untuk menutup PR-nya. Kalau tidak ketembus biarin aja. Berarti nanti kedepannya bisa ke sini lagi. Makanya saya tidak akan hapus teman-teman ya untuk area penurunannya. Biar nanti kalau kejemput ke depannya udah saya bentuk teman di sini. Ikutin aja MA10-nya, kalau sudah mulai ke atas bertanda dia akan di up teman-teman. Yang terdekatnya dia 1700 dulu teman-teman ya. Kita harus juga bikin target yang agak jangka pendeknya juga di sini teman-teman ya. Target tanggal 16/01 ya. Di 2025. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita bikin trading itu mudah teman-teman, jangan dipersulit. Smart money sudah mulai masuk, artinya bagus teman-teman untuk MDK ini. Lanjut, ada RUNS, Runs Global Sukses Solusi TBK. Kita akan lihat, ini baru dibahas ya, sudah mulai up. Ini tanda-tanda kenaikan sudah diperlihatkan jelas di 94. Tanda-tanda penurunan aman. Ada seekor hijau teman-teman nih. Nah, di sini juga ada gap. Kita hitung dulu gapnya lah, tenang aja teman-teman ya. Yang terdekatnya di mana ada si kepala merah di angka 778. Ini beta nomornya tipis kan nih, 60%, masih ada kesempatan teman-teman, 10%, 10-20% lagi ya untuk kenaikannya, masih ada kesempatan. Tapi tetap harus hati-hati karena ini tanda-tanda penurunnya sudah dibikin. Dan per hari ini si Bandar Poren keluar, tapi tenang, Bandar Poren tidak berpengaruh di sini. Artinya cuekin aja Bandar Poren, dia pernah keluar juga di sini ya. Di sini juga keluar, biarin aja, dia tidak punya andil apapun, hanya ngejual aja. Nah, ini si Bandar Lokal sudah mulai ngambil lagi teman-teman ya. Kita cek bid dan opernya dulu teman-teman ya. Kan ini saya khawatir ini bid dan opernya tipis. Sedang teman-teman, sedang ya sini ya. Sedang lah segini mah teman-teman ya. 300 dan 300 sedang lah ini mah ya, tidak terlalu tipis lah teman, lumayan juga sih gitu. Nah, untuk bandarnya ternyata Bandar Lokal sudah ada akumulasi lagi, dia malahan akumulasinya sejak tanggal berapa nih? 6 Januari ya. Kita cek deh 6 Januari untuk lokalnya ya. Yang pegang siapa sih ini? Si Run ini. Wah, teman-teman kita nih yang pegang. Apakah dia? saya tidak berpikir ke sana, teman-teman. Ini saya pikir ini si IP, teman, si IP ya. Ada si MG, ada, tapi yang paling banyak itu si IP. Ya ini juga kan sedikit, cuma sedikit doang kok. Nah, jadi teman-teman ini untuk si Run ini walaupun si XC gitu yang pegang, tapi saya pikir ini bukan bandar, teman-teman. Mungkin si IP atau enggak si
Kalau si MG sama si KI kecil ya, si IP nih yang lumayan teman bisa mengimbangi lah. Nah teman-teman untuk ke atasnya bisa, cuman hati-hati aja, tetap hati-hati harus di angka gap ini lah, karena kan cenderung sedang-sedang aja, jadi untuk dilempar ke bawah. Kenapa ini agak lama? Karena yang nampungnya sedikit teman-teman, yang nampungnya sedikit jadi cenderung agak lama. Andaikan yang nampungnya banyak aja beng bisa ke bawah langsung, jadi cepat untuk penurunannya. Nah kenaikan kadang-kadang cepat kenaikannya, tunggu aja, mungkin bisa di angka 78 kalau nggak 94 untuk kenaikannya. Karena si Bandar Poren, si Bandar Loka belum bisa jualan teman, belum bisa jualan dengan baik. Mudah-mudahan sih ini nanti jualan di atas gitu ya. Jadi teman-teman kita juga sudah mulai ngambil. Nah biasanya teman-teman kita suka pada ngambil di atas, mungkin untuk scalping, niatnya nanti scalping, pemburu arah hunter tiba-tiba dijebloskan, akhirnya tidak berani cut loss dan cenderung ternyangkut. Karena kalau arah hunter sama scalping, risikonya kalau nggak untung harus cut loss teman-teman ya. Kalau sudah tidak sesuai dengan strateginya, harus cut loss, tidak boleh ditinggalkan besoknya teman-teman ya. Kecuali kalau beli yang sore jual paginya. Tapi kalau teman-teman niatnya scalping, nggak usah bertele-tele banyak alasannya, udah cut loss aja, nggak usah berpikir panjang teman-teman untuk scalping. Karena scalping itu hukumnya cuman untung hari itu harus keluar hari itu, walaupun untung walaupun rugi harus keluar hari itu juga. Jangan sampai diinapkan. Jadi teman-teman nanti jadi scalpernya, jadi scalper belang-belang ya. Kadang scalper, kadang enggak, kadang scalper, kadang enggak, kadang scalper, kadang nyangkut. Nah, lebih baik teman-teman tentukan sendiri mau jadi scalper apa mau jadi belang-belang gitu kan. Ya lebih baik teman-teman kalau pemburu arah hunter silahkan teman-teman ya masuk, tapi ingat arah hunter itu resikonya harus ditanggung sendiri ya, karena harus hari itu juga keluar, walau untung ataupun rugi sama seperti scalping teman-teman ya. Ada scalper itu kadang-kadang pemburu arah hunter itu kadang-kadang belinya sore teman-teman, jualnya pagi-pagi banget ketika market belum stabil. Nah kadang-kadang seperti itu teman. Oke, untuk keren bisa ke 94 bisa teman, hati-hati ke angka 69 ataupun 58 ataupun ke 52 nya, karena di sini ada tanda-tanda penurunan. Kalau lagi MA nya 10 lagi ke atas, udah ikutin aja MA 10 nya teman-teman, gak usah khawatir dengan penurunan. Nanti kalau putar balik dan si Bandar Loka juga belum jualan, artinya kesempatan ke atasnya ada. Oke, RUNS sudah. BRRC, ini BRRC lagi lumayan ya, lagi gacor ya BRRC ya. Mana BRRC? Tunggu sebentar ya, agak macet dikit teman-teman nih. BRRC, waduh BRRC teman-teman, ini si XA nih pelakunya nih. Ini yang ngewaikan si asli ini teman-teman ya. Harus banyak-banyak bersabar nih kalau begini mah nih. Jago juga ya si ini ya, si XA ya. Kita lihat di sini deh. Dia nggak kena UMA apa ya? Nggak kena UMA teman-teman si XA nih. 15 Januari nggak ada nih. Si BRRC ya nggak ada teman-teman ya. Coba lihat di berita di suspend. Nggak ada juga teman-teman ya. Si Ratu di suspend, biarin aja teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi si BRRC ini sakti bro teman-teman, tidak kena UMA. Nah walaupun dia keadaan downtrend begini teman-teman, ini perhatikan ya, ini nanti ke depan walaupun teman-teman nyangkut di atas, ini ke depannya dia ada tanda-tanda kenaikan teman-teman. Di sini ya di angka 167 teman-teman ya, itu adalah tanda kenaikannya. Dan ini juga si Bandar Poren sudah mulai masuk per hari ini teman, kita cek aja Bandar Porennya ya. Nah ini ada si AK, ada si BK teman-teman. Tapi saya khawatir kalau si BK yang beli teman-teman ya. Si BK itu kalau beli suka di bawah teman-teman nih jualannya, makanya saya khawatir aja. Ini harusnya si BRRC ini kena UMA teman-teman ya. Kalau nggak kena UMA harus kena suspend, udah 60% bro. Penurunan 60% ini. Tuh 63% harusnya kena UMA ini. Harus kalau besok dia tidak ada kenaikan dan cenderung dia tidak ditahan teman-teman, bisa kena UMA dan kena suspend ini ya kalau diturunkan kembali. Makanya di stop di sini ya. ARB katanya, emang ARB ya, ini ARB ya. Udah mentok kali ya. Tapi di sini walaupun istilahnya teman-teman perhatikan ya, si BRR ini lagi diambil sama Bandar Poren teman-teman ya. Di sini ada si apa? Ada si AK sama si BK teman-teman yang mudah-mudahan si AK sama si BK ini bisa nih. Andaikan si Cece aja di sini teman-teman saya, wah si Cece ini bagus berarti kan. Si AK juga bagus teman, ini antara si AK sama si BB hanya beda
5.000 lot aja gitu, karena kan si AK ini banyak aja teman-teman dia ngambilnya ya, lebih daripada si BK 17 nih jual sebelah. Si BK itu baru beli teman, ada kemungkinan teman-teman di up nih sama si BK nih. Mudah-mudahan ya. Ini si XA emang kurang kerjaan nih kalau ngerjain emiten begini nih. Memang dia itu nanti juga ke depannya akan naik lagi. Cuman kalau begini kan kasihan teman-teman kita gitu yang beli di atas gitu kan. Di harga 200 udah 110 nih sekarang kan, udah sekitar 100 poin gitu kan kalau nggak cut loss gitu kan. Oke teman-teman ya, untuk BRRC kita tunggu besok nih kena UMA atau tidak, soalnya di kita baca di UMA-nya nggak harusnya kena UMA ini teman-teman ya. Harus kena UMA, besok harus kena UMA, kalau nggak dia diturunin kembali berarti harus kena suspend dia ya. Oke teman-teman, untuk BRRC seperti itu ya. Cuman di sini mudah-mudahan sih ini benar-benar kena apa namanya kena UMA ya. Kalau kena UMA dia harus ditahan dulu, dan kemungkinan akan dimanfaatkan sama si AK sama si BK untuk jualan sementara mungkin teman-teman ya. Mungkin kenaikan sementara karena kecenderungan si SM memang kurang kerjaan teman-teman ya. Nah teman-teman suka pada ngambil di harga ini juga, tapi lumayan teman. Kalau besok dia dikasain UMA, manfaatin teman-teman, itu ada kenaikan sementaranya. Biasanya suka ada kenaikan untuk BBRC ini ya. Cuman yang di atas teman-teman nanti aja, kalau mau average nanti aja. Tunggu si MA 10-nya keluar dulu deh. Soalnya ini belum keluar kan, tapi dari pungutan daripada bandar bandar powernya bagus, dan smart money juga sudah mulai bagus. Mudah-mudahan smart money bisa diandalkan di saham-saham yang baru IPO ya. Karena kan saya bilang kalau smart money masuknya bisa ke semua broker teman-teman, terutama broker retail biasa suka dimasukin sama smart money. Oke, untuk BRRC seperti itu. Kita lanjut satu lagi ke SAPX teman. Nah, ini teman kita nanyain kan sudah terlewat ya, apakah saatnya beli? Kalau menurut saya gini teman-teman, saya kasih garis ini bukan untuk diambil, cuman ini penurunan. Kalau teman-teman mau ngambil, nanti saya bilang kan, setiap saya bilang itu kalau mau ini area penurunan nih, hati-hati di sini. Teman-teman nanti mau melakukan apa setelah ketemu segini? Ya juga ada nih di 694. Teman-teman akan melakukan apa? Trading planningnya gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ngambil, mau average, saya kan selalu bilang MA10 di bawah candle. Kalau saya sendiri setelah penurunan 20%. Paling kalau dia penurunan 20%, diangkat sedikit, MA10 di bawah candle paling diangkat 17, kalau enggak 16%-an teman-teman. Saya baru average tuh teman-teman. Jadi saya punya rule tersendiri untuk pengambilan average, dan pengambilan ketika pertama kali juga pasti saya suka bawa di MA10 di bawah candle. Jadi saya tidak akan spekulasi teman-teman. Kalau MA10 di bawah candle kan lumayan ada kenaikan sedikit juga lumayan. Kalau kita pandai bersyukur teman-teman, kadang-kadang kita dilebihkan dikit gitu kan teman-teman ya. Makanya saya sedikit ataupun banyak itu menjadi rezeki teman-teman ya. Tidak harus menunggu istilahnya yang besar-besar juga. Kita akan berlatih bagaimana ngambil sedikit tapi kita bersyukur, nanti akan kita biasa suka ditambahkan teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk SAPX ini hati-hati, ini si Bandar Poren dan lokal sudah jualan, lagi jualan. Jangan sampai teman-teman sendiri yang ngambil. Sama kasih bilang tunggu MA10 di bawah candle teman-teman ya. Kita netkan. Nah, ini sudah diambil sama teman-teman kita ya. Jangan sampai teman kita ini. Jangan sampai teman-teman untuk average walaupun teman di agak atas nih, tenang aja. Nanti average di MA10 di bawah candle aja. Bisa jadi nanti kesini lagi karena si bandar lokal lagi jualan. Kebanyakan nih yang naruh sebelah kiri biasa teman-teman ya. Kenapa si bandar enak jual itu ya, taruh sebelah kiri, duitnya ada, ditungguin dimakan kagak ada, ya udah pasti taruh sebelah kiri langsung dihajar sama dia teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. SPAX seperti itu ya. Kita lihat untuk posisi. Posisi harus tahu teman-teman ya. Nah, si SPAX itu dalam 10 tahunan ini dalam posisi dia emang murah teman-teman ya. Mungkin nanti kalau murah banget di angka 579, kalau dikasih ya 700-nya juga murah teman-teman ya. Jadi saya ke sini itu sini tidak apa namanya, 700-an lumayan murah teman-teman di sini. Tunggu aja, soalnya ini kecenderungan di bawah ke bawahnya ada karena si MA10 sudah mulai di atas candle. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan sambung lagi ke babak kedua ya untuk update emiten teman-teman. Sekian dan terima kasih.
Selamat kepada teman-teman yang sudah tadi di Indo terus cuman dikepesin Indo ya. Ada beberapa emiten ya yang sudah mulai up, DAZ juga kan sudah mulai ketembus targetnya ya. Oke. Sekian dan terima kasih. Ciao ya.